Ya, kalau kita bicara mengenai BBCA itu memang, salah satu bank buku 4 yang, terbesar ya di antara 4 big banks ya. Saya suka memberikan istilah memang, Unilever perbankan memang kalau untuk, BBCA karena saking defensifnya dan memang dari sisi kapitalisasi pasar membuat, bank ini menjadi salah satu bank yang paling disukai oleh investor asing juga. Terkait dengan, koreksi yang terjadi hari ini memang saya melihat ada kecenderungan investor yang menilai, negatif ya, terutama dari, berita tentang akuisisi, Rabobank ini walaupun memang rencana ini kan sudah diwacanakan dan sudah direncanakan dari tahun sebelumnya. Cuman mungkin, dari sisi, situasi dan kondisi saat ini mungkin itu yang membuat, beberapa investor kemudian menilai bahwa, akuisisi ini, lebih cenderung negatif sebenarnya. Walaupun saya lihat kalau kita bicara mengenai size-nya itu sendiri sebenarnya tidak terlalu, berdampak, signifikan juga terhadap, BBCA itu sendiri. Mas Wafi, kita melihat nilai akuisisi. Tadi Anda sempat juga mengatakan Mhm. tentang kewajaran daripada nilai akuisisi. Ini terkait dengan nilai akuisisi sendiri dikatakan juga naik drastis dari 397 miliar menjadi 787 miliar rupiah. Apakah menurut Anda wajar saja ini valuasinya kemudian dinaikkan hampir 2 kali lipat? Iya, kalau bicara mengenai valuasi tentu, ada unsur kewajarannya juga ya, walaupun ya kita bisa menilai apakah memang wajar, naik sekian persen, itu tentu setelah kita melakukan analisa sendiri, terhadap, suatu perusahaan atau suatu entitas yang, akan kita, analisa gitu. Nah, terkait dengan Rabobank dan, akuisisi BCA terhadap Rabobank itu sendiri, saya yakin dan memang saya percaya juga bahwa BCA memang sudah menerapkan, metode-metode dan pengawasan terhadap, penilaian dan valuasi, terhadap Rabobank ini sendiri sehingga nilai, akuisisi yang kemudian, naik hampir 2 kali lipat ya, 2 kali lipat gitu ya, itu sebenarnya cukup wajar. Baik, kami klarifikasi kembali juga ini informasi tambahan juga untuk kita semua Mas Wafi bahwa BBCA, emiten BBCA mengakuisisi Rabobank dengan nilai kurang lebih 500 miliar rupiah. Tetapi memang Mhm. dan juga ini sudah termasuk dengan nilai premium dan baru saja diklarifikasi oleh BCA sekitar 500 miliar rupiah. Namun ini tetap lebih tinggi daripada nilai sebelumnya yaitu sekitar 300 miliar rupiah. Nah, pergerakan dari emiten BBCA Betul. sendiri ini secara khusus Mas Wafi ternyata sudah bergerak di teritori negatif dengan melemah 1,02%. Mhm. Begitu juga dengan indeks harga saham gabungan kita yang melemah 0,43%. Kira-kira sedalam apa BBCA akan bergerak negatif hari ini? Iya, untuk koreksinya sendiri memang, saya rasa koreksi 1% ini kelihatannya akan, berlanjut sampai dengan, penutupan paling tidak hari ini ya. Walaupun memang saya lihat sendiri level supportnya BBCA saat ini, saya melihat ada di level 29.100 yaitu tinggal 100 basis point lagi, dan justru level ini sebenarnya bisa diambil, momentum bagi para investor ataupun trader itu untuk, mulai masuk ke BCA jika para trader mungkin bisa mengekspektasikan adanya profit taking nanti di level 29.500 sampai dengan 29.700. Bagi para investor akumulasi beli di level saat ini sampai dengan 29.100 itu masih bisa juga untuk disimpan sampai dengan investasi jangka panjang.